Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi kita sekalian dalam melakukan segala pekerjaan aktivitas kita. Terlebih hari ini adalah hari Minggu di mana kita umat Tuhan akan mempersiapkan diri beribadah di gereja masing-masing, mempersiapkan hati, pikiran, waktu untuk datang menerima berkat Tuhan di gereja, merasakan hadirat Tuhan dan pujian penyembahan. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sambil dalam perjalanan ataupun saat ini sedang mempersiapkan diri untuk berangkat gereja, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang bisa kita nikmati bersama, baik di rumah maupun dalam sedang perjalanan, dengan mengikuti program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Ros Ministry. Dalam kesempatan yang baik ini, firman Tuhan dengan topik generasi yang takut akan Tuhan. Luar biasa, generasi yang takut akan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan itu dari Ulangan 11 ayat 8 sampai 32. Ulangan 11 ayat 8 sampai 32, tentu saya tidak membaca secara keseluruhan ayat firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Ya, saya akan baca khususnya ayat yang ke-19. Ayat 19 berkata demikian. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ini adalah satu perintah dari Tuhan kepada bangsa Israel, supaya di mana anak-anaknya keturunan dari Abraham, Yakub, Ishak, supaya mereka adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan juga mereka percaya bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu ada. Dan itu harus diajarkan terus-menerus, itu ketetapan perintah dari Tuhan ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan hal yang sama juga bagi kita sekarang ini adalah bahwa kita harus mengajarkan berulang-ulang kapanpun, dimanapun, dan siapapun itu kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak dan cucu kita. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, sering kita jumpai orang tua memanjakan anak dengan materi yang berlimpah. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa dengan memfasilitasi atau memberikan fasilitas yang disediakan secara berlebihan untuk anak, akan anak merasa apa? Merasa bahagia dan merasa nyaman. Nah, di satu sisi orang tua begitu sibuk dengan bisnis dan pekerjaan sampai-sampai mereka tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Anak pun menjadi kecewa, marah, dan frustasi karena merasa kurang diperhatikan, sehingga mereka berusaha mencari kesenangan dan perhatian di luar rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka terjebak dalam apa? Pergaulan bebas, pergaulan yang salah. Paulus sudah menasihati atau memperingatkan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata demikian. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau sudah ada kebiasaan yang baik ditanamkan di tengah-tengah keluarga, tengah rumah, ya ini akan bisa rusak kalau diberikan kebebasan kepada anak, ya, untuk bergaul di luar, ataupun anak-anak kita bergaul dengan seperti halnya orang-orang duniawi yang menunjukkan yang tidak takut akan Tuhan. Ini bahaya sekali. Ya, di sisi lain ada orang tua juga yang bersikap terlalu lunak terhadap anak, yaitu apa? Ketika anak melakukan kesalahan, ya diam saja, enggan menegur meskipun tahu bahwa anak-anaknya telah melakukan kesalahan atau perbuatan bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, kalau melakukan kesalahan, ya udah kan masih anak kecil, biarkan saja, nanti kalau udah besar dia pasti berubah. Tidak demikian. Dari masa kecil kita sudah mendidik, menegur ketika anak itu melakukan suatu kesalahan. Ya, maka dikatakan dalam Amsal 6 ayat 23, teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Supaya anak-anak kita dalam perjalanan hidupnya ke depan mencapai masa depannya,
mencapai cita-citanya, bahkan selama dia hidup, supaya terus-menerus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak menjadi dewasa pun menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mari kita dari masa kecil, kita sudah memberikan pendidikan yang terbaik dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada satu contoh dalam satu Alkitab, ya, yaitu kehidupan dari keluarga Imam Eli yang menjadi suatu pembelajaran berharga buat kita. Imam Eli tidak secara konsisten menegur, memperingatkan anaknya, yaitu namanya Hofni dan Pinehas. Walaupun jelas-jelas mereka telah melakukan dursilah dan tidak mengindahkan Tuhan. Jadi walaupun Hofni dan Pinehas anak dari Imam Eli yang bekerja sebagai rohaniawan, ya. Nah, kita perhatikan di sini, ya. Sekali lagi seolah-olah membiarkannya, ya, tidak menegurnya. Nah, kita perhatikan di sini. Firman Tuhan mengatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anak-anaknya, menghajar dia pada waktunya. Nah, ini kita perhatikan nih. Saya ulang lagi, siapa yang menggunakan tongkat artinya kita menegur, mendisiplin anak kita. Ya, kalau kita tidak melakukan itu, berarti dikatakan benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, harus menghajar dia pada waktunya. Menghajar dia pada waktu dia melakukan suatu kesalahan, pelanggaran, apalagi kesalahan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tegur pada waktu yang tepat. Ya, menegurnya apa? Bisa dengan ucapan kita yang membangun, bukan menghina, merendahkan anak, atau mengatakan dasar anak bodoh, atau menyebut nama satu binatang. Tidak seperti itu. Ya. Tetapi kita menegurnya dengan kasih Tuhan. Bahkan kita pun bisa menghajarnya dengan rotan di bagian pantat belakangnya itu. Tapi hati-hati kita lakukan bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih. Dan setelah itu, baru kita panggil, kita peluk, kita tanya mengapa dia dihajar, mengapa dia dipukul. Sampai dia ada pengakuan, tahu kesalahannya. Ya, baru kita ingatkan, jangan lakukan lagi, ya, berjanji. Kita peluk anak itu, kita sayangi anak itu. Ya, jangan dipukul, biarkan. Jangan dipukul, biarkan. Anak itu akan bertumbuh dalam kebencian, kepahitan, pemberontakan. Ya, saudara kasih Tuhan. Demikian juga dikatakan dalam Amsal 29:15. Sebab tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Artinya apa? Kita harus menegur dia ketika melakukan kesalahan dengan hikmat ini pada Tuhan, dengan cara yang daripada Tuhan. Jangan sampai akibatnya fatal seperti itu, kasih Tuhan. Akibat dari anak Imam Eli ini, yaitu Hofni dan Pinehas, apa? Hari keduanya mati. Karena apa? Merendahkan, ya, merendahkan aturan peribadatan, merendahkan hal-hal yang sifatnya rohani. Itu sama saja merendahkan Tuhan. Akibatnya fatal, yaitu akhirnya keduanya. Katakan dalam Alkitab 1 Samuel 2 ayat 27 sampai 30, nanti baca di sana. Hofni dan Pinehas akhirnya dihukum mati. Sahabat RPKM kasih Tuhan, kasih dan teguran haruslah berjalan seimbang. Mendidik dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak harus dilakukan secara dini. Ini adalah langkah yang tepat untuk mempersiapkan generasi yang takut akan Tuhan. Orang tua juga harus menjadikan rumahnya sebagai tempat pendidikan rohani. Dan juga menjadikan rumah itu menjadi mesbah doa, di mana bapak ibunya berdoa. Anak-anak juga diajarin berdoa. Tempat bagi anggota keluarga untuk apa? Bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mempraktekkan ajaran firman Tuhan. Melalui keteladanan hidup orang tua, anak-anak akan mengikuti jejak orang tuanya. Sudahkah kita sebagai orang tua tekun membaca Alkitab, tekun berdoa, tekun bersekutu? Nah, itu akan menjadi teladan bagi anak-anak kita yang akan mengikutinya. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di akhir renungan ini saya menyampaikan pendidikan rohani yang dimulai di mana? Di keluarga. Ya, bukan di gereja, tapi terutama dalam keluarga.
Ini akan membentuk anak-anak menjadi apa? Generasi-generasi masa depan yang takut akan Tuhan, generasi-generasi yang menggenapkan rencana Tuhan dalam kehidupannya, yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga generasi itu benar-benar generasi yang takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Silakan di like, direspon, dan juga dibagi, dan juga ya di subscribe bagi mereka yang belum, dan bagikan sehingga lebih banyak lagi orang yang akan diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat.